Selamat pagi teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tema kita pada pagi hari ini, He must become greater. Oke, mari kita membaca Alkitab dari Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Saya kasih terjemahan baru yang kedua, tapi karena harus dipotong-potong, akhirnya jadi agak aneh ya. Jadi kalau mau baca perlu ada iman sedikit. Saya akan bacakan gitu ya, Yohanes 3, 25 sampai 30. Nanti bandingkan dengan Alkitab yang teman-teman punya, terus bisa lihat perbedaannya di mana. Lalu timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah bersaksi, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat bersaksi bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang punya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Namun sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Ya, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Di dalam pelayanan biasanya selalu ada masalah. Tidak ada pelayanan yang tidak ada masalah gitu ya. Meskipun masalahnya itu bisa berbeda-beda, tetapi umumnya itu biasanya terjadi, ya orang bilang mungkin salah mengerti, ada yang bilang, wah itu cuman perselisihan yang biasa gitu ya. Tapi itu terus terjadi di dalam pelayanan. Tidak peduli seberapa bertumbuh pun orang yang melayani, tetap aja ada perbedaan pendapat. Dan menurut saya itu bagus. Karena perbedaan pendapat itu bisa membuat jauh lebih baik. Tapi sayangnya, ada orang-orang di dalam perbedaan pendapat itu yang kemudian membuat pelayanan itu bisa menjadi ada kekacauan sedikit. Biasanya karena memulai dengan suatu perbandingan atau kalau istilah kerennya evaluasi. Saya bukan menolak ada evaluasi, bukan. Tapi kadang-kadang evaluasi itu bisa disalahgunakan gitu ya, evaluasi. Karena dimulai dengan membanding-bandingkan. Yang berbahaya dalam evaluasi kalau isinya pujian semuanya. Oh bagus ya, bagus. Oh itu bahaya kalau evaluasi begitu. Kenapa? Karena itu dari setan kayaknya. Kalau yang cuman isinya muji-muji itu biasanya dari setan. Yang jauh lebih baik kalau kemudian mulai ada kritik-kritik membangun. Cuman tidak semua orang bisa menerima kritik. Mari kita lihat apa yang terjadi, apa yang kita baca tadi ya. Di sini dibilang ada perselisihan antara murid-murid Yohanes Pembaptis dengan satu orang Yahudi. Itu soal penyucian, maksudnya soal baptisan gitu ya. Kemudian murid-murid Yohanes bilang kepada Yohanes Pembaptis, itu loh, itu orang yang ketemu kamu dulu, terus yang kamu baptis, itu rabi muda yang terkenal, sekarang dia ikut membaptis juga. Padahal sebenarnya enggak ya, Tuhan Yesus enggak ikut membaptis, yang membaptis itu murid-muridnya gitu ya. Terus ditambah kalimat, semua orang pergi kepadanya. Wah, ini namanya perbandingan. Ini ya, kamu kan guru kita, rabi yang lagi terkenal-terkenalnya, dengan kemampuan yang luar biasa, dengan perkataan-perkataan yang penuh kuasa, itu banyak yang terkagum-kagum kepada Yohanes Pembaptis. Sekarang yang kamu baptis, yang sama-sama rabi baru muncul, ini kayaknya dia punya pengikut jauh lebih banyak. Banyak pengikut kita pergi kepada dia. Ini mungkin ya,
maksudnya murid-murid Yohanes Pembaptis bukan ngomporin ya. Tapi dari kalimat-kalimatnya kayaknya ya ngomporin juga gitu ya. Mulai membandingkan antara rabi mereka, guru mereka, dengan ini ada guru yang baru dengan Yesus. Di satu sisi mungkin ada yang berpikir, wah kayaknya Yohanes gimana gitu ya. Kayak harusnya merasa tidak dihargai. Dia yang tadinya itu ya, tanda kutip ya, waktu membaptis Tuhan Yesus, kemudian dia yang menunjuk kepada Tuhan Yesus, ini adalah Mesias, tanda kutip dia yang memperkenalkan. Dia yang membuat kemudian, ini loh rabi yang luar biasa. Sekarang tiba-tiba banyak orang yang ikut Yesus, sementara dia itu ditinggalin. Mungkin murid-muridnya ingin berempati dengan Yohanes. Tetapi Yohanes ternyata berbeda gitu ya. Jawaban dari Yohanes ini tidak sesuai dengan yang dipikirkan oleh murid-muridnya. Di ayat yang ke-27 kata Yohanes Pembaptis, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Yohanes memulai dengan bicara soal grace, soal anugerah. Dia bilang itu karunia. Jadi kalau seseorang bisa diikuti oleh banyak orang, itu bukan karena dianya sebenarnya. Itu dari Tuhan yang memberikan semuanya itu ya. Agak aneh memang sih. Yang sesat pun pengikutnya bisa banyak ya. Betul kan ya? Sementara yang benar kadang pengikutnya bisa jauh lebih sedikit gitu ya. Ya anugerah Tuhan berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau pandangan evaluasi seseorang mengatakan, wah kamu kayaknya kurang baik, tunggu dulu gitu ya. Pelayanan itu yang pertama-tama harus ingat itu anugerah. Itu Tuhan yang kasih, Tuhan yang kasih kemampuan, Tuhan yang kasih talenta, Tuhan juga yang membuat talenta kemampuan itu bisa berkembang. Kita ngapain? Ya kita sih memang ikut berbagian dalam mengerjakan banyak hal. Tapi kalau tanpa anugerah Tuhan dan tanpa kuasa dari Tuhan, banyak pelayanan itu sia-sia. Maka ini bagian yang pertama kata Yohanes. Hati-hati. Yang pertama ingat anugerah. Ayat yang ke-28. Yang kedua dia mengatakan, kamu sendiri dapat bersaksi bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Kata Yohanes yang kedua, tunggu dulu. Kan saya pernah ngomong gitu ya, saya bukan Mesias. Yang Mesias itu dia. Tugas saya cuman datang untuk mendahuluinya. Jadi Yohanes berbicara tentang calling, panggilan. Ini panggilan saya seperti ini. Yang bisa saya lakukan di dalam panggilan saya, ini melakukan pelayanan seperti ini. Dia yang Mesias, bukan saya. Saya cuma diutus untuk mendahuluinya. Maka kalau kemudian banyak orang pergi kepada Tuhan Yesus, ya wajar. Karena dia memang Mesias. Saya itu cuma Elia yang datang untuk mendahului, memberitakan pertobatan. Waktu orang bertobat, itu pergi kepada Tuhan Yesus. Maka bagi Yohanes Pembaptis dia tidak terganggu dengan perkataan murid-muridnya, dengan perbandingan yang dilakukan oleh murid-murid. Karena dia tahu panggilannya itu apa. Dan pelayanan begitu kan ya. Sebenarnya kalau kita tahu pelayanan itu anugerah, kemudian kita tahu panggilan kita seperti apa, kita mau dievaluasi seperti apapun, atau dijelek-jelekin pun sekalipun, difitnah sekalipun, kita nggak akan terganggu. Malah kalau sampai difitnah, wah kita akan bersyukur. Akhirnya ya, saya difitnah. Karena saya layak berarti menderita bagi Kristus. Tapi enggak kan ya, banyak orang kan enggak suka kan ya. Oh saya kalau difitnah, wah saya terima kasih. Wah akhirnya ada yang fitnah saya. Berarti kan udah mulai, orang itu kalau jelek ya, enggak ada yang mau fitnah kan ya. Betul enggak? Orang kalau udah jelek, nggak ada yang mau jelek-jelekin lagi. Betul nggak? Lah, memang udah jelek, nggak usah jelek-jelekin, udah kelihatan. Ngapain juga dijelek-jelekin? Maka kalau sampai kita dijelek-jelekin, ada kemungkinan kita baik. Belum tentu juga sih.
Tapi kalau kemudian kita udah melakukan yang baik, kita udah melakukan segenap hati, kita udah melakukan dengan tulus untuk Tuhan gitu. Tapi kemudian tetap tidak bisa diterima, ada yang fitnah sampai jelek-jelekin, ya kita harus puji Tuhan, terima itu. Maka yang ketiga, kata Yohanes di ayat yang ke-29. Yang punya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Namun sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Di ayat 29 dia berbicara hal yang ketiga, itu soal joy, soal sukacita. Waktu dia dapat anugerah melayani seperti itu, dipanggil untuk melayani seperti itu, maka bagi dia udah dapat sukacita. Kalau kemudian semuanya hilang, pergi kepada orang yang memang itu ya, kepada Tuhan Yesus, bagi dia udah dapat sukacita, udah penuh sukacitanya. Dia gak terganggu, mau dibanding-bandingkan, dievaluasi, mau dibilang lu jelek, mau difitnah, buat dia saya udah sukacita. Gak bisa diganggu dengan keadaan itu, gak bisa diganggu dengan kalimat-kalimat dari setan itu. Saya udah puas dengan pelayanan yang dianugerahkan Tuhan. Hebat ya, Yohanes Pembaptis itu melayani cuman kurang lebih 6 bulan. Gak lama gitu ya. Karena kan habis itu masuk penjara sama Herodes, kemudian dipenggal. Dia tanpa melakukan satu mujizat pun. Tapi ya Tuhan Yesus muji dia luar biasa, memuji Yohanes Pembaptis. Dia jawab kepada murid-muridnya 3 hal ini gitu ya. Soal grace, soal calling, dan soal joy. Dan di ayat yang ke-30 dia memberikan kesimpulan. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Wah, ini sulit sekali loh. Karena kita hidup di dunia, kita bertumbuh. Kita bukan dari besar, kemudian tiba-tiba jadi kecil, jadi kecil, jadi kecil. Atau di film apa, Benjamin, The Case of Benjamin, apa itu? Yang dia bertumbuh, habis itu kemudian dia balik gitu ya. Jadi lebih muda gitu. Pernah nonton gak film itu? Si siapa? Brad Pitt atau siapa ya? Bukan ya? Siapalah gitu. Kita enggak, kita kan hidup itu dari kecil tambah besar, tambah besar, tambah besar. Dan kita terbawa di dalam pemikiran kita. Kita dari tidak ada apa-apa, lama-lama mulai dapat apa-apa, kita berharap dapat apa-apa yang lebih banyak, dan kita berharap lebih banyak lagi apa-apa itu gitu ya. Dan kita berpikir hidup itu seperti grafik ya, akan naik terus, naik terus, naik terus, naik terus. Tapi kan gak begitu kan. Memang sih kelihatan di awalnya ada grafik naik begini, turun dikit, naik lagi. Tetapi kalau secara fisik kita gak akan naik terus. Di umur 20-an grafiknya itu akan berbalik. Dia akan turun, 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 tergantung sih ya. Itu kita hidup bagaimana, menjaga fisiknya seperti apa, olahraga seperti apa. Ada yang tambah tua kelihatan tambah muda. Ada yang masih muda udah kelihatan tua, itu namanya bermutu. Bermuka tua. Bermuka tua itu bermutu loh, jangan menghina. Kita dilatih dan kita diajarkan di dunia seperti itu. Kita harus lebih hebat, lebih baik. Sama seperti motonya Olimpiade ya. Vini, vidi, visi. Saya datang, oh bukan itu. itu bukan Olimpiade. Itu si Julius Caesar. Altius, Fortius, apa satu-satunya? Lebih cepat, lebih kuat, lebih apa gitu ya. Kok bisa begitu ya? Dan kita berharap begitu gitu ya, hidup kita jauh lebih hebat, jauh lebih baik, jauh lebih luar biasa. Orang bisa lihat itu, orang bisa memuji kita. Apalagi kalau di latar belakang keluarga yang kemudian kita dibully gitu ya. Itu kalau anaknya banyak, ya ada yang kena bully gitu ya.
Ada yang lebih pinter, bully yang lain gitu ya. Saya dulu pernah ketemu ponakan saya ya. Terus ketemu di luar negeri ya. Terus kata dia begini, ini ya kakak saya, dia paling bodoh di keluarga kita. Kata maminya, jangan ngomong begitu. Kenapa dia bilang paling bodoh? Karena dia sama cicinya paling tua, itu lompat kelas 2 kali. Nah itu cicinya yang satu itu cuma 1 kali. Maka dia bilang paling bodoh. Itu perbandingan yang aneh gitu ya. Karena itu lompat 2 kali, ini 1 kali, ini paling bodoh di keluarga kita. Saya mau ketawa gitu ya. Ini dibully gitu ya. Wah, lama-lama ya orang yang kalau dari keluarga yang kemudian mungkin prestasinya dianggap kurang dan lain-lain, itu merasa pengen menunjukkan ada sesuatu di dalam diri. Pengen kelihatan, saya ini ya, itu nggak seperti yang dipikirkan banyak orang. Bisa melakukan yang jauh lebih banyak. Dan mungkin di dalam pelayanan pun bisa begitu. Kita berharap dengan kita melakukan apa yang diberikan kepada kita, kesempatan yang diberikan kepada kita. Orang bisa lihat, saya punya potensi yang luar biasa. Saya ini jauh lebih baik, saya bukan biasa-biasa. Dan kita berharap orang bisa menghargai itu, memuji kita. Nah, waktu kita tidak dihargai, kita tidak dipuji, wah, biasanya orang-orang seperti itu bisa sakit hati. Yohanes Pembaptis itu berbeda. Malah dia simpulkan di dalam pelayanannya, begitu dia sudah puas, dia bersuka cita dengan anugerah yang Tuhan berikan pada dia. Dan dia melihat sekarang orang-orang pergi kepada Tuhan Yesus. Maka dia bilang, ya harus makin besar. Saya nih harus makin kecil. Susah ya menerima itu ya. Menerima Kristus itu yang kelihatan makin besar. Dan kita yang kelihatan makin kecil. Susah sekali karena seringkali waktu masih muda kita ingin memanfaatkan Tuhan demi untuk kita. Manfaatkannya bagaimana? Kita akan berdoa ya, Tuhan kasih kepada kita berkat yang jauh lebih banyak. Kalau bisa kemampuan yang lebih banyak. Kemudian dia berkati dan membuat kita jadi bisa kelihatan lebih hebat, luar biasa. Padahal nggak apa-apa sih minta Tuhan berkati kita. Tapi pertanyaannya sesudah diberkati, itu untuk apa berkat-berkatnya? Hanya demi untuk kita kemudian terlihat luar biasa, terus kemudian kita pakai untuk memuliakan diri kita, atau kita bisa pergunakan itu memuliakan Tuhan. Terakhir, refleksinya. Pertanyaan pertama gitu ya, yang jadi pertanyaan saya gitu ya, ketika baca ini, siapa sebenarnya yang kita layani? Termasuk dalam hidup kita gitu ya. Sebenarnya kita hidup ini, kita sedang melayani siapa? Cuman sedang melayani diri kita, ambisi kita, mimpi kita, atau kita bisa melihat bahwa hidup ini bukan untuk diri kita. Ini Tuhan yang memberikan anugerah bagi kita di dalam kehidupan ini. Kita hidup di dunia ini bukan kita yang pilih. Ada nggak yang mau hidup di dunia ini terus pilih sendiri? Masih ingat nggak? Sebelum lahir itu ketemu Tuhan, cuman dalam roh gentayangan gitu ya. Di surga gitu ya, ketemu Tuhan. Ini terbangnya, roh gitu. Ketemu Tuhan. Tuhan, saya udah pengen hidup di dunia. Kata Tuhan, oke, pilih sendiri. Mau tanggal berapa? Terus lahir dari suku, ras apa? Terus fisik mau bagaimana? Pilih sendiri. Silakan pilih. Terus kita pilih. Lahir tanggal 7, bulan 7, tahun 7. Sempurna tuh. 7, 7, 7. Nah di tahun itu bisa ketemu Tuhan Yesus. Kalau lahir di sana gitu ya. Apalagi kalau lahirnya di Nazaret di tahun itu. Ketemu Tuhan Yesus. Jadi tukang kayu kayaknya di tahun segitu. Kita bisa pilih? Nggak bisa kan ya? Hidup ini bukan milik kita. Kita datang ke dunia bukan kita yang tentukan.
Kita ada begitu saja. Enggak begitu saja. Itu ada Tuhan yang menentukan, mengatur semuanya. Bahkan yang kita inginkan, apa yang kita lakukan, mimpi kita pun kebanyakan gak terjadi kan ya. Yang kita inginkan tidak terjadi. Yang tidak kita inginkan, kebanyakan terjadi loh. Itu namanya salah berdoa. Karena mintanya apa, terjadinya apa, berarti salah berdoanya kan. Atau salah mimpi, atau salah keinginannya. Pertanyaannya, siapa yang kita layani? Kalau nanti ikut terlibat dalam pelayanan, tanya lagi terus. Siapa yang kita layani? Memang sih yang kelihatan itu sepertinya melayani manusia. Tapi intinya kan bukan manusia kan ya. Tujuan akhirnya kan sebenarnya Tuhan yang sedang kita layani. Yang lebih parah, kalau kemudian waktu kita habis untuk diri kita. Kita melayani diri kita sendiri. Mau pelayanan kita sibuk sekali. Waduh, saya bajunya bagaimana ya? Udah disetrika belum ya? Ini udah disetrika loh. Cuman kelihatan lecek aja. Terus, waduh, ini gimana ya? Sepatu lupa dicuci. Apa gitu ya? Yang dipikirkan banyak hal yang ya penting juga sih, tapi bukan yang paling penting gitu ya. Kita nggak bisa melihat gitu. Ini ya pelayanan ya. Saya bisa menyenangkan Tuhan Kak. Saya bisa bawa orang itu bisa betul-betul merasakan kehadiran Tuhan atau tidak. Siapa yang kita layani? Yang kedua, ini kalimat yang biasa kita dengar ya. Dalam bahasa Latin, Soli Deo Gloria. Hanya Tuhan kemuliaan. Ya kemuliaan hanya bagi Tuhan. Gitu ya. Tapi prakteknya ya kan susah sekali ya. Kalau kemudian yang kita lakukan itu banyak yang kita pikirkan diri kita, keinginan kita, pergumulan di hidup kita. Bagaimana mungkin kemuliaan Tuhan itu bisa hadir? Bagaimana mungkin orang bisa melihat kemuliaan Tuhan? Kalau yang kita buat, kita bawa orang-orang hanya untuk melihat kepada ini loh, saya loh. Kalau motivasi kita di dalam hidup kita hanya untuk kita ditinggikan, kita dimuliakan. Kapan orang bisa melihat Kristus yang ditinggikan dan dimuliakan? Saya kurang suka kalau orang kemudian salaman terus, wah kamu hebat loh. Wah karena itu godaan yang besar untuk menjawab amin. Atau kita jawab puji Tuhan. Jawabnya kelihatan sederhana ya, puji Tuhan. Tapi kita harusnya bawa orang untuk bisa melihat. Kalaupun saya kelihatan hebat. Yang pertama itu anugerah Tuhan. Yang kedua, saya punya kesalahan. Harusnya kamu lihat Tuhan yang hebat, bukan saya yang hebat. Kalau cuma sampai saya kelihatan hebat, berarti saya sedang merebut kemuliaan Tuhan. Susah ya. Jadi orang Kristen itu sebenarnya hidupnya susah waktu kita mau bersaksi. Kapan orang ketemu kita kemudian bersyukur? Wah terima kasih ya, ketemu kamu seperti ketemu Tuhan. Pernah? Gak pernah dengar orang ngomong begitu? Sampai kemudian, wah saya kok merasa seperti Tuhan itu hadir ya. Ketemu dengan kamu. Wah, kalau belum pernah begitu, maka jadi pertanyaan, kita hidup ini ngapain sebenarnya? Siapa yang sedang kita layani? Diri kita, sampai kemudian kita ingin membuat orang terkagum-kagum dengan kita. Dan yang terakhir sekali, soal anugerah melayani. Saya suka berpikir begini, kalau Tuhan mau pakai hidup saya, itu artinya Tuhan anggap saya berharga. Kalau Tuhan tidak mau pakai hidup ini, maka ada kemungkinan Tuhan aja jijik ngelihat saya. Sampai gak mau dipakai sama sekali. Kalau sampai Tuhan berkorban, sampai mau mati, menebus saya. Masa sih dia gak mau pakai hidup ini? Masa sih Tuhan udah berkorban sedemikian rupa, tapi ngelihat saya dia jijik. Dia gak mau pakai sama sekali. Maka kalau ada kesempatan untuk bisa melayani, saya bisa mengerti, wah ini anugerah. Tuhan anggap ini berharga. Maka kita perlu tanya 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kalau bukan saya, siapa?
Kalau bukan saya yang dipakai oleh Tuhan, siapa yang akan Tuhan pakai? Yohanes Pembaptis ketemu dengan orang-orang Yahudi. Ngomongnya sih agak kasar. Dia ngomong, kalian anak Abraham. Sorry ya, ini batu pun ya, itu Tuhan bisa jadikan sebagai anak Abraham. Sama kayak kita sih. Kalian gak mau melayani. Ini ya, gak mau melayani ya. Ini ya, speaker yang dirubah semuanya. Satu-satu bisa terlibat pelayanan. Ini ya, yang depan sini ini ya. Jadi, ini dua cocok jadi singer kayaknya. Yang ini yang main drum. Itu gitar. Kurang ya, oh masih ada dua. Terserah yang dua, pilih mau jadi apa. Emang Tuhan gak bisa rubah? Bisa. Itu binatang aja Tuhan pakai gitu. Keledai Bileam. Masa sih kita dibandingkan keledai Bileam, masih lebih berharga keledai Bileam? Yang bisa sampai dibuat ngomong apa yang jadi kehendak Tuhan. Lewat keledai. Kalau bukan saya, siapa yang Tuhan pakai? Kita mau biarkan gitu ya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang kemudian melayani Tuhan. Yang kedua, kalau bukan di sini, di mana? Ada yang bilang, nanti saya kalau udah kerja, ternyata nggak dapat kerja. Ada, wah saya kalau Tuhan utus ke Papua, sampai mati nggak pernah ke Papua ternyata. Terus jadi nggak melayani. Kalau bukan di sini komunitas tempat kita bertumbuh, kita melayani Tuhan, mau di mana lagi? Mau cari tempat lain, saya mau di tempat yang lain, yang orang nggak kenal saya, baru kemudian saya mau melayani. Justru di sini tempat yang paling baik. Kita bisa menerima kalau dikritik, kan udah kenal kan satu sama lain, dan kita bisa ngerti karakter tiap-tiap orang. Ada yang memang senengnya kritik, ada yang senengnya diam, ada yang senengnya, nggak ada yang tahu senengnya apa. Iya kan, kita bertemu dengan orang ini. Di sini tempat melayani, di sinilah tempat yang terbaik dan yang paling terakhir. Kalau bukan sekarang, kapan? Dia bilang, tunggu 5 tahun lagi. Kalau saya udah sukses, baru saya melayani. Selesai dia ngomong, mati. Loh, kita kan nggak tahu kan ya, waktu kita berapa lama lagi. Saya kalau cium ini saya ya, itu udah mulai bau tanah loh. Lu serius loh, nanti kalau deket-deket saya, jangan cium saya. Itu udah mulai bau tanah. Saya umurnya udah lebih setengah abad. Maka saya mulai sadar ya, di WA group itu ya. Terus kemudian kalau ngelihat ada yang meninggal, ada yang adik kelas. Kalau yang kakak kelas meninggal ya wajar lah, umurnya udah berapa gitu. Tapi kalau yang adik kelas, wah udah meninggal. Umur berapa kok udah meninggal gitu. Itu udah wajar. Hampir tiap minggu ada yang innalillahi ini gitu ya. Kan WA grupnya ada macam-macam ya. Ada begitu gitu. Wah udah kembali ke rumah bapak. Ada yang nggak tahu kembali kemana. Soalnya nggak jelas agamanya apa gitu. Bingung mau dibilang kemana dia gitu. Itu ya udah biasa. Maka saya tahu itu. Kayaknya kapan aja itu bisa bertemu Tuhan gitu. Jadi jangan-jangan abis di sini pulang saya mau naik kereta gitu. Wah keretanya kecelakaan. Mati semua. Saya sendiri yang hidup. Enggak, saya ikut mati. Bisa aja kan ya. Jangan pikir loh ya. Wah saya masih muda, waktu saya masih banyak. Tunggu dulu. Yang dengar saya ngomong begini, biasanya salah satunya akan mati. Loh saya kalau ngomong kematian, nggak lama kemudian ada yang mati loh. Saya juga bingung kenapa gitu ya. Termasuk yang di YouTube ya, yang online itu juga gitu. Kalau bukan sekarang kapan? Ini kesempatan yang Tuhan berikan. Gitu. Yang Tuhan berikan itu sekarang untuk kita bisa melayani. Jadi kalau masih ada kesempatan, pakai kesempatan itu. Di sini ya ada komunitas di MYC
ini kemudian bisa melayani bersama-sama. Pakai anugerah yang Tuhan berikan di sini. Mari kita berdoa. Bapa, pakai kami untuk melayani Engkau. Ajar kami bagaimana melayani dengan benar di hadapan Engkau. Biarlah makin hari kami terlihat makin kecil. Karena Kristus yang terlihat makin besar, makin dimuliakan. Jikalau kami makin sombong, ampuni kami. Ajar kami ya Bapa. Biarlah anugerah yang Engkau berikan pada kami betul-betul bisa kami responi. Kami butuh untuk melayani. Karena kami ingin hidup ini berharga. Karena Engkau sudah menganggap hidup kami ini berharga. Dengan penebusan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pakai kami ya Bapa. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.